Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seputar sistem periodik unsur modern. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu sistem periodik unsur modern dan bagaimana unsur dikelompokkan ke dalam golongan dan periode serta menurut kenaikan nomor atom, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang adanya sifat khusus yang ada dalam tabel atau sistem periodik unsur modern tersebut. Untuk itu silahkan disimak video ini sampai selesai, semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk notifikasi video terbaru saya. Dan oke, ini dia videonya. Baik, kita mulai penjelasan tentang materi ilmu kimia di video kali ini, yaitu yang akan saya jelaskan adalah tentang sifat keperiodikan unsur, yaitu sifat keperiodikan yang ada pada tabel periodik unsur. Sifat keperiodikan yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, baik dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Adapun yang akan kita bahas di video kali ini mengenai sifat keperiodikan unsur, yaitu yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah keelektronegatifan, dan yang terakhir adalah afinitas elektron. Yang akan kita bahas seputar keempat sifat keperiodikan unsur tersebut adalah tentang bagaimana kecenderungan sifat periodik dalam satu golongan dan juga dalam satu periode, dan apakah yang menyebabkan adanya sifat periodik tersebut. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana contoh soal berkaitan dengan sifat periodik unsur tersebut. Kita mulai dengan sifat keperiodikan unsur yang pertama, yaitu tentang jari-jari atom. Silakan dilihat, ini ada gambar suatu model atom yang terdiri dari inti atom, kemudian yang di luar adalah lintasan yang disebut sebagai kulit terluar. Nah, apakah itu jari-jari atom? Jari-jari atom, kalau kita perhatikan di sini adalah jarak yang ditandai dengan tanda panah yang dihubungkan dari inti sampai ke kulit terluar. Jadi dari inti sampai ke kulit terluar, inilah yang disebut sebagai jari-jari atom. Sehingga definisi dari jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar. Selanjutnya, bagaimanakah sifat keperiodikan jari-jari atom tersebut? Yang pertama, sekarang dilihat, ada data tentang jari-jari atom untuk golongan utama seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat bahwa di dalam tabel ini, dalam gambar ini, ada unsur-unsur yang terutama dituliskan adalah golongan utama atau golongan 1A, 2A, 3A, sampai 8A dengan ukuran masing-masing atom. Bisa dilihat jari-jari atomnya. Dalam gambaran di sini, kita bisa melihat bahwa dalam satu golongan, yaitu golongan 1A, dari atas sampai ke bawah, terlihat bahwa jari-jari atom bertambah besar. Kemudian untuk yang periode, dalam satu periode, kita lihat saja misalkan periode yang paling atas, ini ukuran jari-jari atomnya semakin ke kanan, semakin kecil.
Kemudian saya akan tunjukkan mengapa jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Apakah yang menyebabkannya? Silahkan diamati contoh dari penjelasan berikut ini. Kita coba akan lihat bandingkan antara unsur Na dengan unsur K. Untuk unsur Na, nomor atomnya adalah 11. Kemudian kalau kita buat konfigurasinya kita dapatkan 2,8,1. Ini artinya golongan 1A periode 3. Jadi unsur Na terletak pada golongan 1A periode 3. 1A didapat dari elektron valensinya yang jumlahnya 1 buah, kemudian periodenya 3 karena jumlah kulitnya ada 3 buah. Untuk konfigurasi unsur yang K adalah nomor atom 19, yaitu 2,8,8,1. Artinya K terdapat pada golongan 1A dan periodenya adalah 4. Kita coba buatkan gambaran dari model atom untuk Na dan K. Yang pertama untuk Na seperti ini, di mana atom Na terdiri dari 3 buah kulit, kemudian masing-masing kulit sudah diisi dengan jumlah elektron yang ada pada setiap kulit. Dan untuk Na, kulit terluarnya adalah kulit ketiga, yaitu dengan jumlah 1 buah elektron. Untuk unsur K, kita lihat di sini, kulit yang dia miliki adalah ada 4 buah. Jadi kalau kita bandingkan jari-jari atom antara Na dengan K, kita akan lihat tentu saja jari-jari atom K jauh lebih besar daripada jari-jari atom Na. Jadi di sini terbukti bahwa untuk unsur golongan 1A, Na dan K berada pada golongan 1A, di mana Na periode 3 dan K periode 4. Jadi dari atas ke bawah, jari-jari atom terlihat semakin besar. Hal ini disebabkan karena jumlah kulit atom tersebut dari atas ke bawah ini bertambah. Terbukti dengan jumlah Na di sini hanya kulitnya ada 3 buah, sedangkan untuk K kulitnya ada 4 buah. Inilah yang menyebabkan bahwa dalam satu golongan, sifat keperiodikan jari-jari atom semakin besar dari atas ke bawah. Kemudian untuk memahami bagaimana sifat jari-jari atom ini berubah dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil, kita coba kembali melihat gambar jari-jari atom unsur-unsur golongan utama yang ada di sini. Kita akan coba bandingkan bagaimana ukuran Na dengan ukuran jari-jari atom Ar. Terlihat pada gambar dari kiri ke kanan, dari Na sampai ke Ar, ukuran jari-jari atom dalam satu periode itu semakin kecil. Untuk itu, supaya lebih memperjelas mengapa bisa demikian, kita akan bandingkan antara Na dengan Ar. Lihat kembali Na nomor atom 11, konfigurasinya adalah 2,8,1, berarti tadi Na termasuk ke dalam golongan 1A periode 3. Periode 3 karena jumlah kulitnya 3 dan golongan 1A karena elektron valensinya 1. Kemudian kita lihat gambaran model atom dari Na. Kita akan lihat di sini kulit Na ada 3 buah dengan jumlah elektron valensinya ada 1 buah. Dan muatan intinya yaitu jumlah protonnya sesuai dengan nomor atomnya yaitu 11. Berarti Na mempunyai 11 buah proton pada intinya. Kita akan lihat lagi untuk unsur Ar dengan nomor atom 18, berarti konfigurasinya adalah 2,8,8.
Artinya AR juga termasuk ke dalam periode 3 karena jumlah kulitnya 3 tetapi golongannya adalah 8A karena elektron valensinya adalah 8. Dan menurut ini gambaran model atomnya kalau kita buatkan adalah seperti ini. Jadi jumlah kulit antara Na dengan AR itu jumlahnya sama 3 buah. Namun di dalam atom AR nomor atomnya 18 menunjukkan jumlah proton yang ada di inti juga 18 lebih banyak daripada jumlah proton yang ada pada Na. Dan di luar inti juga terdapat elektron sebanyak 8 buah. Untuk atom AR dibandingkan dengan Na yang hanya ada 1 buah elektron. Kemudian karena adanya muatan inti yang lebih banyak yang dimiliki oleh AR, menyebabkan gaya tarik antara inti dengan kulit terluar akan semakin besar. Sehingga kulit terluar dari AR itu akan cenderung lebih tertarik ke dalam menuju ke inti, mengakibatkan jarak dari inti sampai ke kulit terluar dari AR itu akan lebih pendek dibandingkan dengan Na. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena walaupun jumlah kulitnya sama, tapi muatan intinya bertambah. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sifat keperiodikan unsur yang kedua. Sifat keperiodikan unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Kita akan lihat di sini ada gambaran model atom di mana terdapat elektron pada kulit terluar sebanyak 2 buah. Maka kalau elektron yang ada pada kulit terluar ini lepas, berpindah, kemudian akhirnya membentuk model atom atau konfigurasi yang lain, di mana elektron valensinya yang tersisa adalah 1 buah, maka pada proses tersebut terjadilah suatu pelepasan elektron yang menyebabkan perlunya energi untuk bisa melepaskan elektron tersebut. Oleh karena itu, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom itu disebut sebagai energi ionisasi. Energi ionisasi ini dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Selanjutnya, bagaimanakah kecenderungan energi ionisasi dari unsur-unsur pada sistem periodik baik dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung semakin kecil karena gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin lemah, yang disebabkan karena jari-jari atomnya yang semakin besar. Oleh karena jari-jari atom yang besar ini menyebabkan tadi gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, sehingga elektron pada kulit terluar itu mudah untuk lepas. Karena mudah untuk lepas, berarti energi yang dibutuhkan tentu saja akan semakin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung semakin besar. Hal ini disebabkan karena daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, yang disebabkan karena muatan intinya yang semakin banyak. Jadi dalam hal ini tentu saja masih berkaitan dengan jari-jari atom yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan tadi jari-jari atom semakin kecil. Karena inilah apabila elektron untuk lepas dari kulit atom karena pengaruh daya tarik yang semakin kuat menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron juga semakin besar. Selanjutnya, kalau kita buatkan grafik dari kecenderungan sifat jari-jari atom maupun energi ionisasi, kita bisa dapatkan seperti ini, bahwa dalam satu golongan, jari-jari atom dari bawah ke atas, jadi itu semakin kecil. Kemudian, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jadi dari kiri ke kanan, jari-jari atom dari unsur juga semakin kecil. Untuk grafik yang kedua adalah grafik kecenderungan sifat energi ionisasi. Kita lihat untuk satu golongan dari bawah ke atas, dalam satu golongan energi ionisasinya semakin besar. Dalam satu periode, energi ionisasinya dari kiri ke kanan, maka cenderung semakin besar. Nah, ini bisa dilihat, kita perhatikan, dan untuk diingat bahwa jari-jari atom sifatnya berkebalikan dengan sifat energi ionisasi. Selanjutnya akan saya jelaskan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan sifat periodik yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Di sini ada soal, jika diketahui beberapa unsur, yaitu A nomor atom 13, kemudian X nomor atom 15, S nomor atom 16, dan Q nomor atom 14. Urutkan unsur tersebut berdasarkan penurunan energi ionisasi. Nah, jadi untuk menjawab soal yang seperti ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Yang pertama, unsur A nomor atom 13, konfigurasinya adalah 2,8,3. Kemudian unsur X nomor atom 15, konfigurasinya adalah 285. Unsur S nomor atom 16, konfigurasinya adalah 286. Dan konfigurasi unsur K nomor atom 14 adalah 284. Jadi kalau kita perhatikan di sini, semua unsur yang ada, jumlah kulitnya ada 3 buah, berarti sama pada periode 3. Kemudian, seperti sudah kita lihat tadi di sini, semua unsur itu berada pada satu periode yang sama. Dan kita perhatikan bagaimana susunan unsur dimulai dari sebelah kiri sampai ke arah sebelah kanan dalam satu periode yang sama. Kita perhatikan dari nomor atomnya. Yang berada paling sebelah kiri itu adalah yang nomor atomnya paling kecil. Karena dalam sistem periodik unsur disusun menurut kenaikan nomor atom. Sehingga susunan unsur tersebut dalam satu periode yang sama dari kiri ke kanan dimulai dari A nomor atom 13, kemudian Q nomor atom 14, dan X nomor atom 15, dan yang paling akhir adalah S nomor atom 16. Selanjutnya kita ingatkan kembali di dalam penjelasan di awal tadi bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi dalam satu periode adalah semakin besar. Jadi dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi adalah semakin besar.
Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa energi ionisasi yang paling kecil adalah unsur A nomor atom 13 dan yang paling besar adalah unsur S nomor atom 16. Nah, kalau unsur-unsur ini kita susun berdasarkan urutan penurunan energi ionisasi, artinya kita susun menurut urutan dari yang paling besar, kemudian yang lebih kecil sampai ke yang paling kecil. Itulah arti dari penurunan. Sehingga jawaban dari soal ini adalah susunan unsur berdasarkan penurunan energi ionisasi, yaitu dimulai dari S nomor atom 16 lebih besar daripada X nomor atom 15 dan lebih besar daripada Q nomor atom 14 dan Q lebih besar daripada A nomor atom 13. Jadi inilah jawaban dari soal yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan bahas jenis sifat keperiodikan unsur yang ketiga, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan artinya adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Misalnya saja atom fluorin memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Kemudian bagaimanakah sifat keperiodikan unsur keelektronegatifan ini berubah secara teratur baik dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Untuk kecenderungan keelektronegatifan unsur pada satu golongan, di mana jika unsur kita lihat dari atas ke bawah, maka keelektronegatifan unsur-unsur tersebut dalam satu golongan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena gaya tarik inti dari atom semakin lemah, dan ini juga bisa dilihat dari semakin besarnya jari-jari atom, karena dari atas ke bawah seperti kita ketahui tadi bahwa unsur-unsur yang berada pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar, sehingga kemampuan untuk menangkap elektron pun atau keelektronegatifan juga semakin kecil. Untuk sifat keperiodikan keelektronegatifan ini dalam satu periode, kecenderungannya adalah bahwa dalam satu periode unsur-unsur memiliki keelektronegatifan semakin besar dari kiri ke kanan. Jadi unsur yang berada lebih di kanan atau makin ke kanan, keelektronegatifan unsur-unsur semakin besar. Hal ini juga berhubungan dengan jari-jari atom yang semakin kecil atau gaya tarik inti dari unsur-unsur yang berada pada satu periode dari kiri ke kanan semakin kuat, sehingga menyebabkan keelektronegatifan unsur-unsur tersebut dari kiri ke kanan akan semakin besar. Namun dalam hal keelektronegatifan ini ada yang perlu diingat bahwa dalam tabel periodik unsur modern tersebut terdapat golongan yang tidak memiliki keelektronegatifan, yaitu golongan 8A. Hal ini disebabkan karena golongan 8A tersebut merupakan unsur-unsur yang susunan konfigurasi elektronnya sudah stabil, yaitu yang memiliki 8 elektron valensi di kulit terluar, selain daripada unsur He yang hanya memiliki 2 buah elektron valensi. Dan untuk unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar, yaitu unsur yang berada pada golongan 7A atau unsur-unsur halogen. 。
Untuk jenis sifat keperiodikan unsur yang terakhir, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron, sebelum kita mengenal artinya, kita perhatikan di sini ada gambar dari model atom. Jika atom ini kemudian menangkap elektron dan berubah menjadi atom seperti pada gambar di sebelahnya, maka pada proses ini tentu akan ada energi yang menyertai. Nah, energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga atom tersebut nantinya menjadi ion bermuatan negatif 1. Energi inilah yang disebut sebagai afinitas elektron. Bagaimanakah sifat keperiodikan unsur ini dalam satu golongan maupun dalam satu periode? Selanjutnya, di sini ada tabel nilai afinitas elektron dari golongan utama. Kalau diperhatikan dari tabel ini, maka untuk setiap golongan, kalau kita lihat unsur, misalkan saja di sini adalah unsur golongan 1A, mulai dari unsur H, Li sampai Cs. Kalau kita lihat di sini harga afinitas elektronnya semua bernilai negatif, tetapi untuk Cs nilainya paling rendah. Kemudian semakin ke atas nilai negatifnya semakin besar. Jadi kecenderungan dilihat dalam tabel ini dari bawah ke atas itu cenderung semakin besar atau semakin bertambah. Sementara kalau kita perhatikan dalam tabel ini, dalam satu periode, misalkan kita lihat pada periode 6, di sini kalau terlihat untuk satu periode dari kiri ke kanan, nilai afinitas elektronnya semakin bertambah. Ada hal penting yang bisa kita lihat di sini, yaitu untuk golongan 2A atau alkali tanah, kemudian juga untuk golongan 8A atau unsur-unsur gas mulia, nilai afinitas elektronnya adalah bernilai positif. Sedangkan nilai afinitas terbesar dimiliki oleh golongan 7A. Berikutnya kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan sifat keperiodikan unsur yang tadi, yaitu tentang afinitas elektron ataupun keelektronegatifan. Di sini ada soal, diketahui unsur-unsur yaitu X nomor atom 11, kemudian W nomor atom 55, Z nomor atom 37, dan T nomor atom 19. Bagaimanakah urutan unsur-unsur tersebut jika disusun berdasarkan kenaikan keelektronegatifannya? Untuk menjawab soal ini, kita buatkan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Yang pertama untuk atom X nomor atomnya 11, konfigurasinya adalah 2,8,1. Untuk unsur yang berikutnya yaitu W nomor atom 55, konfigurasi elektronnya adalah 2,8,18,18,8,1. Selanjutnya untuk unsur Z nomor atom 37, konfigurasinya adalah 2,8,18,8,1. Dan yang terakhir yaitu unsur T nomor atom 19, konfigurasinya adalah 2,8,8,1. Nah, di sini terlihat bahwa semua unsur-unsur yang ada di soal ini ternyata memiliki elektron valensi yang sama, yaitu sama-sama 1 buah. Berarti semua unsur yang ada ini adalah berada pada satu golongan yang sama, yaitu golongan 1A. Kemudian
untuk mengurutkan bagaimana urutan unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan keelektronegatifannya, maka kita urutkan terlebih dahulu unsur-unsur ini. Kalau memang dia dalam satu golongan, bagaimanakah susunan yang seharusnya? Kita ingat, dalam tabel periodik unsur modern, unsur-unsur disusun menurut kenaikan nomor atom. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atomnya semakin bertambah. Dan dari atas ke bawah juga nomor atom unsur-unsurnya semakin bertambah. Sehingga susunan unsur-unsur tersebut dalam satu golongan yang sebenarnya adalah, yang pertama adalah X, jadi yang paling atas adalah X nomor atom 11, kemudian T nomor atom 19, selanjutnya ada Z nomor atom 37, dan terakhir adalah W nomor atom 55. Inilah urutan unsur-unsur tersebut dalam satu golongan. Nah, kemudian ketentuannya tadi bahwa jika dalam satu golongan, maka dari atas ke bawah, sifat keelektronegatifan dari unsur-unsur tersebut akan cenderung berkurang. Karena gaya tarik inti dari atas ke bawah semakin lemah dan juga jari-jari atomnya yang semakin besar. Sehingga keelektronegatifannya dari atas ke bawah adalah semakin berkurang. Ini artinya bahwa keelektronegatifan yang paling kecil adalah dimiliki oleh W, sedangkan yang paling besar dimiliki oleh X. Nah, karena soal di sini meminta untuk mengurutkan unsur tersebut berdasarkan kenaikan keelektronegatifan, artinya kita akan susun unsur tersebut dimulai dari unsur yang memiliki keelektronegatifan paling kecil, yaitu dimulai dari W. Maka urutannya adalah W, kemudian lebih kecil daripada Z, kemudian Z ini keelektronegatifannya lebih kecil daripada T, dan T keelektronegatifannya lebih kecil daripada X. Ini adalah urutan unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan keelektronegatifannya. Demikian tadi beberapa sifat keperiodikan unsur dalam tabel sistem periodik unsur modern. Kemudian sekarang saatnya untuk mencoba latihan. Di sini ada satu buah soal yang diketahui unsur-unsur, ada 4 buah unsur. Yang pertama adalah unsur A dengan nomor atom 3, B nomor atom 4, C nomor atomnya 5, dan D nomor atomnya 9. Pertanyaannya adalah yang pertama, unsur yang paling besar keelektronegatifannya di antara 4 unsur tersebut yang mana? Kemudian unsur manakah yang paling kecil afinitas elektronnya? Yang ketiga adalah unsur manakah yang mempunyai energi ionisasi yang terbesar? Dan yang terakhir, unsur yang manakah yang mempunyai jari-jari atom terbesar? Demikianlah uraian tentang materi di video kali ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.